Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Anonim. Pada video kali ini, Ruang Anonim akan melanjutkan alur cerita dari drakor yang berjudul Night Heist Com episode yang kedua. Sobat kalian yang belum nonton episode satunya, alangkah baiknya tonton dulu ya teman-teman, supaya alur ceritanya bisa nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, langsung kita masuk ke alur ceritanya mamang. Episode 2 dimulai saat keesokan harinya. Lee Yeon-seo, Oh Jung-won, dan yang lainnya terbangun di koridor. Mereka semua kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Lee Yeon-seo berdiri dan melihat Hyol yang masih tergeletak. Suara notifikasi handphone mereka berbunyi. Semua siswa pun langsung membuka handphonenya. Dan berbarengan dengan itu, alarm juga ikut berbunyi. Dan isi dari notifikasi ini merupakan sebelum pemungutan suara terakhir ditutup, polisi menggunakan keahlian mereka. Cho Jin-won akan dieksekusi oleh mafia karena ia termasuk anggota mafia. Karena Choi Jin-won tidak berada di tempat yang sama, Lee Yeon-seo menanyakannya. Semua siswa berdiri untuk mencarinya. Terdengar suara teriakan dari toilet. Semua mengalihkan perhatiannya ke toilet. Sesampainya di sana, ada darah yang berlumuran. Kyung Jun mendorong Jung Hee untuk membuka pintunya. Dan ketika pintu terbuka, mereka semua terkaget-kaget ketika melihat Cho Jin-won yang sudah meninggoy. Lee Yeon-seo menghampiri dan memegang darahnya, dan Lee Yeon-seo mengatakan darahnya masih basah. Cho Jin-won belum lama mati. Semua temannya panik sampai-sampai Somi melotot. Kyung Jun bertanya kepada Jung Hee, "Hei ketua kelas, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dan Jung Hee menjawabnya, "Pertama-tama kita harus pergi dari sini." Ia meminta Somi untuk memberitahu ke temannya yang lain untuk pergi dari sini. Suara notifikasi handphone berbunyi. Jung Hee memberikan informasi untuk meninggalkan gedung ini. Semua temannya pergi, akan tetapi terekam oleh kamera. Saat semua berada di luar gedung, suara emergensi berbunyi karena mereka teridentifikasi keluar dari garis pembatasan area. Notifikasi di handphone berbunyi menegur mereka yang ingin kabur. Si cuco Lee Sang-hwan yang ketakutan sampai ia rewel. Ia memilih untuk melarikan diri. Kim Hyun-seok mengejarnya sampai berlari melebihi garis pembatasan. Suara pengumuman emergensi berbunyi dan suara aneh mengatakan karena melanggar peraturan, Lee Sang-hwan dan Kim Hyun-seok akan dieksekusi. Dan langsung saja mereka berdua memegang kepalanya dan tak lama kedua bola mata mereka berubah. Suasana menegangkan terjadi. Mereka berdua saling serang. Lee Sang-hwan kalah dan terkapar. Sementara Kim Hyun-seok berjalan mengambil batu untuk memukulkan ke kepalanya hingga terkapar. Setelah kedua dari mereka sudah meninggoy, suara emergensi berbunyi dan mengatakan Lee Sang-hwan dan Kim Hyun-seok adalah warga. Scene berganti, mereka semua berkumpul di pintu masuk aula. Song Bin kesal melemparkan handphonenya karena tak berfungsi. Semua siswi kebingungan karena tidak ada sinyal, dan Pak Guru juga tak kunjung datang. Lee Yeon-seo berdiri dari duduknya untuk naik ke atas tangga. Oh Jung-won dan Jung Hee mengikutinya. Sementara Kyung Jun tengah berpikir keras. Ia melihat kunci di sebuah baki dan memasukkannya ke dalam saku. Di waktu yang sama, di atas rooftop, Lee Yeon-seo, Oh Jung-won dan juga Jung Hee tengah memprediksi garis pembatas. Mereka bertiga bingung karena di sekitar gedung banyak sekali garis pembatas. Selesai melakukan pengecekan garis pembatas, Jung Hee dan Lee Yeon-seo membahas peta Muryong untuk meminta bantuan. Singkat cerita, selesai berkumpul, Jung Hee, Lee Yeon-seo, dan Oh Jung-won sudah berada di luar gedung. Tak sengaja langkah Jung Hee melewati garis pembatas, membuat alarm peringatan berbunyi. Mereka bertiga pergi ke titik tempat lain. Merasa aman, mereka meneruskan langkahnya sampai pada rambu bertulis jalur. Langsung saja mereka menghubungi Somi, Kim Dong Hyun, Jang Hyun,
Pak Woo-ram, dan Nahe untuk berangkat mencari bantuan. Lee Yeon-so, Oh Jung-won, dan yang lainnya berjalan kembali ke gedung. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Yeon-so. Langkah Lee Yeon-so terhenti dan kaget. Ia mengira Jung-won lah yang memanggil dirinya. Di waktu yang sama, di dalam hutan, para anggota pendaki pertolongan tengah berjalan. Pak Woo-ram seperti biasa sibuk dengan kameranya. Perhatian dialihkan ke Kyung Jun. Ia bersama kelompok trio jogetnya membuka kunci kantin. Kunci terbuka dan mereka pun masuk. Di sisi lain, Lee Yeon-so mengajak Oh Jung-won untuk memindahkan jasad Cho Jing-won dan juga Hyul ke lemari pendingin, dan mereka pun pergi ke lokasi Cho Jing-won. Lee Yeon-so memfotonya untuk menunjukkan bukti. Ketika melihat pintu di sebelahnya, Lee Yeon-so menemukan handphone di atas bercak darah. Ketika pintu dibuka, ternyata ada apar di dalam gudang yang terkena bercak darah. Lee Yeon-so mempunyai pendapat kalau Cho Jing-won dipukul menggunakan apar merah itu. Lee Yeon-so kembali ke jasad Cho Jing-won. Ia mempunyai pendapat kalau Cho Jing-won dipukuli oleh seseorang dari bagian depan. Dan kini kita diperlihatkan kepada grup penyelamat. Mereka sudah sampai di atas bukit. Kebetulan sebelahnya adalah pantai lepas. Mereka terus mendaki naik ke atas. Nahe yang sudah terlihat lemas, ia memegang tangan Jang Hyun-ho. Sayangnya ia terpleset dan terjatuh, membuat kakinya terkilir. Nahe diberikan pertolongan pertama. Somi menanyakan keadaan Nahe. Nahe, kau yakin tidak apa-apa? Dan Nahe hanya mengangguk. Di sisi lain, Lee Yeon-so dan yang lainnya memindahkan kedua jasad itu ke lemari pendingin. Karena suhu dirasa masih kurang, Lee Yeon-so menurunkannya menjadi -10, yang sebelumnya hanya -1 saja. Singkat cerita, mereka pergi dari lemari pendingin. Di tangga, Lee Yeon-so lagi-lagi mendengar seseorang yang memanggilnya. Ia pun kaget dan berjalan ke arah sumber suara. Sesampainya di ruangan yang gelap, ia melihat akuarium. Tiba-tiba di sebelahnya ada sosok yang muncul. Lee Yeon-so menengoknya, tetapi sudah hilang. Terdengar suara pintu terbuka. Ia pun pergi menuju sumber suara pintu. Sesampainya dan masuk sampai ke dalam ruangan, Lee Yeon-so memainkan beberapa benda. Karena semua tidak berfungsi, Lee Yeon-so pun kembali ke kamarnya. Saat pergi, tiba-tiba saja layar komputer menyala. Sesampainya di dalam kamar, Oh Jung-won sibuk dengan codingannya. Lee Yeon-so duduk di sebelahnya. Oh Jung-won kesal karena codingannya yang gagal. Ia mengeluhkan kedua ponsel Cho Jing-won dan Hyul mati. Padahal semua baterai HP siswa stuck di 56%. Lee Yeon-so menduga kalau pemilik handphone sudah mati, maka handphonenya juga akan ikut mati. Oh Jung-won yang bete langsung menutup laptopnya dan memegang kepalanya. Sementara Lee Yeon-so menceritakan, kemarin saat di area kolam renang, aku melihat sosok misterius dan tadi aku melihatnya lagi di basement. Lalu Oh Jung-won bertanya, sosok misterius apa yang kamu lihat? Lee Yeon-so menjawabnya, Hyul bilang ada hantu di sini dan aku penasaran apa yang aku lihat. Oh Jung-won meyakini kalau Lee Yeon-so tidak melihat hantu. Sementara itu, para anggota pendaki pertolongan masih berada di gunung. Kim Dong-hyun melihat di depannya ada sebuah rambu dan berlari. Langkahnya harus terhenti karena di bawah mereka ada sebuah garis pembatas. Kim Dong-hyun berlari melalui rute lain. Pak Woo-ram menyalakan kameranya. Dengan kameranya, ia melihat seseorang. Mereka semua berteriak meminta pertolongan. Pak Woo-ram mengatakan, tunggu, ada yang aneh. Ia menjelaskan kalau orang di depannya mempunyai postur tubuh yang sama dan tidak menggerakkan tangannya. Begitu juga dengan burung camar. Burung camar hanya diam seperti membeku. Sementara Kim Dong-hyun dan Somi melanjutkan perjalanannya mencari garis pembatas. Kim Dong-hyun tergelincir. Somi menarik tangannya dan sayangnya terlepas. Alarm emergensi berbunyi. Permainan harus berlangsung di dalam batasan. Karena Kim Dong-hyun melanggar, ia akan dieksekusi. Suara aneh terdengar. Kim Dong-hyun memegang kepalanya dan gak lama korneanya berubah menjadi warna putih. Mereka semua ketakutan melihat Kim Dong-hyun hingga dirinya tergelincir dan tertusuk batang pohon. Lalu naik Hescom episode yang kedua pun selesai.